102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Dan halo sebaya muda, udah jam 12:30 nih waktunya Kalimaya Baskara FM. Dan cara bicara nemenin kamu nih. Kali ini Diva gak sendirian sebaya muda, tapi Diva ditemenin sama Kak siapa ya, ada yang bisa tebak gak? Kalau kamu nih nebak Kak Via, bener banget sebaya muda. Boleh saya hello dulu dong Kak Via. Halo sebaya muda, selamat siang. Oke, boleh lagi Kak say hello, suaranya belum masuk ternyata. Oke, halo sebaya muda, selamat siang. Oke, udah mulai terdengar nih sebaya muda. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Kak Diva sendiri gimana nih kabarnya? Oke, sehat juga dong pastinya. Alhamdulillah nih sebaya muda. Dan sebaya muda sesuai dengan yang kita share ya di Instagram, kalau di minggu ini curcolnya kita tuh ngebahas tentang mild communication. Kira-kira tuh mild communication tuh apa sih Kak? Karena ini kayaknya bahasa asing yang jarang ditemuin nih. Boleh dijelasin dong Kak Via? Oke. Jadi sebaya muda, mild communication itu adalah komunikasi yang ringan, yang lembut, yang kalau kita bilangnya mild communication itu cocok untuk anak-anak. Karena itu tuh mencakup bahasa yang sederhana, terus habis itu kalimat-kalimat yang tidak membuat anak tuh ini maksud orang tua aku ngomong seperti ini apa ya, maksud orang dewasa ngomong ini apa. Jadi lebih ke tujuannya adalah menciptakan komunikasi yang mendukung, terus membangun kepercayaan dan keberanian dari si anak itu sendiri gitu. Oke, berarti mild communication itu kalau disederhanainnya adalah cara orang tua dan anak tuh bonding ya Kak ya, dalam menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, dan kayak ngasih tahu arahan-arahan gitu. Betul-betul, karena kebanyakan sekarang anak-anak itu kalau kita langsung berkomunikasi secara keras, kadang memang susah untuk diterima sama anak. Ini maksudnya aku seperti apa harusnya gitu. Dengan mild communication ini anak juga bisa, baik anak maupun orang tua mempelajari kayak komunikasinya seperti ini, emosi dari orang tuaku ketika menjelaskan seperti ini, kalau tegas berarti mamaku sedang seperti ini. Jadi kita jadi lebih tahu dan anak jadi lebih mengerti bahasa komunikasi dengan sederhana dulu gitu. Oke, jadi mild communication ini Kak nggak cuman buat anak kecil aja, tapi juga buat orang tua, dan orang tua juga bisa ya Kak? Betul, bisa banget. Apalagi mama-mama yang mau ngajarin anaknya gitu, orang tua yang mau ngajarin anaknya berkomunikasi itu bisa banget dengan komunikasi yang ringan dulu. Jadi jangan langsung kayak kamu harusnya seperti ini ya nak, gini. Nah, takutnya anak tidak bisa membedakan emosi kita, atau anak tidak bisa menerima kata-kata yang kita berikan maksudnya apa gitu. Jadi secara sederhana dulu aja, biar kita juga tahu anak-anak itu mau percaya dulu sama kita dan percaya sama diri sendirinya juga gitu. Oke, berarti mild communication ini kalau diterapin gampang-gampang susah ya Kak ya. Nah, karena dia ini gampang-gampang susah buat diterapin, apakah si mild communication ini punya cara atau metodenya gitu, biar si anak ini paham kalau ini mama aku, orang tua aku tuh lagi berusaha ngasih tahu aku dengan bahasa lembut, tapi bukan berarti aku tuh dilembutin, akunya tuh bisa ngelunjak gitu. Karena kan kebanyakan sekarang kayak gitu ya Kak ya, kalau dilembutin gitu mereka mikirnya bahwa mamaku nggak akan marah sama aku, jadi bisa seenaknya sendiri gitu. Iya bener banget. Jadi di mild communication ini kan sebenarnya kita membahasakan komunikasinya yang secara ringan aja sih. Jadi anak-anak kalau bicara nih Kak, mild communication itu diajarkan sambil anak-anak itu bermain. Jadi atau melakukan kegiatan yang berbau kreativitas. Jadi mereka tahu, aku sedang diberi instruksi ketika seperti ini, mentorku akan begini. Jadi kalau di rumah kita menyarankan orang tuanya, nggak apa-apa sambil main, tapi jangan yang main kayak misal main air, anak kan tidak akan fokus. Jadi
main yang membuat anak itu kreatif dan explore idenya. Jadi mereka juga akan bisa ngomong, oke mama, kalau misalnya aku tempelkan ini di sini, itu hasilnya akan seperti apa mama gitu. Nah, kalau bicara seperti itu, jadi dari kreativitas mereka akan dengan mudah untuk mengeluarkan kreativitasnya, membuat sesuatu dan menyampaikan lebih tepatnya apa yang mereka ungkapkan. Kadang anak-anak sekarang nih Kak Diva tuh seringnya overthinking. Iya, bener banget, takut salah. Ya, Kak. Iya, kadang anak SD 7 tahun gitu, mereka tuh udah ada di fase yang kayak kalau aku seperti ini gimana ya. Jadi akhirnya kita menggunakan metodenya adalah bermain sambil kita tahu, kalau misalnya mentor seperti ini berarti lagi memberikan instruksi. Begitupun juga di rumah kita selalu bilang, kalau mama seperti ini berarti mama sedang memberikan arahan kepada kamu, jadi kamu harus mendengarkan. Kalau orang tua berbicara, tidak boleh kita berbicara juga, jadi harus kita tunggu sampai mama papa kita selesai berbicara, baru kita mengutarakan pendapat kita gitu. So far kalau di cara bicara, jadi tetap kita ajak mentor dan orang tua itu berkolaborasi bersama-sama gitu. Oh gitu ya kayak. Nah berarti kalau untuk nih permainan yang kreatifnya gitu, contohnya kayak gimana sih Kak? Mungkin mama-mama tuh banyak yang bingung kayak, aduh mau main yang kreatif yang kayak gimana sih? Apakah harus membangun kayak Lego atau yang kayak gimana gitu? Oke. Kalau di sini kita kan ada beberapa kayak tingkatan gitu ya Kak. Jadi kita kalau mau yang mild, kita nggak perlu yang susah-susah, sediain aja gambar. Jadi namanya sticking pictures. Mereka tuh bisa menempel, terserah mau menempel benda itu adalah benda-benda yang digunakan pada musim dingin, panas, atau sekedar mereka mengurutkan kegiatan mereka sehari-hari, tapi mereka dengan menggunakan gambar. Jadi diurutkan, kita kasih beberapa gambar. Di situ mereka harus menuliskan keterangan di bawahnya, mereka ngapain, urutannya dari bangun tidur seperti apa. Nah, di situ sebelum mereka bermain kan pasti kita kasih instruksi dulu. Gitu. Nanti kalau susah bicara ya. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar karena activity dari masing-masing anak itu berbeda. Gitu. Jadi kita kasih trust dulu ke mereka. Kalau udah nggak apa-apa, kamu tempel aja sekreativitas kamu, seingatnya kamu mau seperti apa dari bangun tidur sampai tidur lagi kamu ngapain gitu. Sesederhana itu. Oke, berarti ini mild communication ini juga bisa ngebikin anak tuh jadi lebih fokus ya Kak ya. Karena kan ada permainan kreativitasnya tadi tuh yang harus kayak anak-anak tuh fokus, dan jadi karena fokus mereka tuh akan lebih mudah mengingat apa yang dibilang mentornya dan apa yang dibilang mamanya gitu ya Kak. Iya, betul banget. Karena kita ngambilnya kenapa sih Mbak? Karena beberapa kali anak-anak tuh kalau ditanya, kamu hari ini ngapain? Ya sekolah, udah, terus lupa deh ngapain di sekolah. Biasanya sih benar banget. Karena emang nih kebetulan juga nih Diva tuh punya adik ya kayak masih anak SD gitu. Itu kalau ditanyain ya dalam satu hari dia di sekolah ngapain, dia jawabannya gak tahu. Ya sekolah. Tapi kan di sekolah tuh kan ada banyak kegiatan, misalnya dia belajar tema 1 kah atau apa. Jadi kayak gak diingat-ingat banget gitu loh. Tapi kalau kayak PR dia ingat, tapi kalau kegiatan dalam satu hari dia di sekolah ngapain, dia kayak melupakannya gitu. Oke. Sama kayak beberapa siswa bicara juga kalau ditanya kamu ngapain, olahraga apa, ya gitu deh Kak, ngapain gitu. Ya, kayaknya emang anak kecil tuh permasalahannya ada di situ. Mereka bingung untuk mengungkapkan tentang detail-detail hari ini aku ngapain aja gitu. Jadi kolaborasinya dengan orang tua adalah ketika di rumah orang tua harus menanyakan, misal kalau ditanya cuma ya udah nggak tahu mah, cuma gitu aja, susah atau enggak, ya udah enggak. Ya jadi kita harus lebih ke ayo adik, kamu ngapain, kamu ayo dijabarkan hari ini apa yang susah, apakah teman kamu membuat kamu merasa tidak enak hati hari ini. Jadi kita yang mancing Kak harusnya gitu. Oke, jadi biar komunikasinya tuh dua arah ya Kak ya. Karena kalau komunikasi satu arah tuh kan kayak lebih, yang biasanya yang lebih ceriwis mamanya, anaknya tuh kayak cuman iya gitu.
Iya. Ya tadi pokoknya gitu, udah jawabannya nguplek di situ aja anak-anak kecil nih. Bener-bener Kak Diva, bener banget. So kamu Surabaya Muda pasti kepo kan habis ini Kak Diva dan Kak Via tuh bakal ngebahas mild communication tuh sejauh mana mild communication. Kalau di segmen pertama kita tuh udah mengupas tentang apa sih tuh mild communication, caranya kayak gimana, dan juga bisa diterapin antara orang tua ke orang tua, anak ke orang tua juga bisa gitu ya. Kali ini nih Kak Via ada pertanyaan yang udah ditampung nih, dan waktunya Diva buat nyampein pertanyaan ini. Yang pertama nih Kak Via, ada dari Kak Hilda yang tanya nih, buat yang punya anak kecil, kira-kira nih mulai usia berapa sih kita tuh bisa mengenalkan konsep mild communication ini ke mereka? Oke, ini Kak Hilda, Mama Hilda, halo. Oke, jadi kalau saran dari kita memperkenalkan mild communication itu sejak anak itu sudah bisa mulai berkomunikasi secara verbal, biasanya di usia 1-3 tahun. Jadi anak sudah bisa diajak untuk, kita kasih contoh ya Kak, misalnya dalam berkomunikasi sehari-hari mengucapkan kayak terima kasih, tolong, maaf, itu sudah bisa dimulai sejak anak usia 1-3 tahun. Karena hal-hal sederhana seperti itu di usia golden age-nya juga mereka akan jauh lebih cepat untuk nangkepnya. Terus bisa di usia 3-5 tahun, jadi berkala sesuai dengan tingkatan anaknya. Misal di usia 1-3 tahun sudah diajarkan terima kasih, tolong, dan maaf. Nanti usia 3-5 tahun mereka sudah kita ajarkan untuk belajar sopan santun misalnya, atau mereka mengambil keputusan sederhana, misal mau makan es krim ini atau es krim yang itu. Nah itu bisa juga gitu kalau dari Kak Via. Oke, jadi buat Mama Hilda, Bunda Hilda nih ya, lebih cocoknya tuh di saat umurnya tuh lagi golden age gitu. Karena kan emang kalau lagi golden age itu anak bayi tuh otaknya bener-bener menyerap segala semua informasi yang masuk di telinganya dia gitu kan. Dan itu kayak kayak pinter-pinternya kita sebagai orang tua memilah ini tuh hal yang baik, ini hal yang buruk gitu. Biar nanti tuh rekam memorinya tuh sampai dia besar dia akan mengingat bahwa oh ini tuh baik dan ini tuh buruk gitu ya Kak ya. Bener, dan jangan lupa anak diajak terus untuk mereka mengutarakan oke, hari ini kamu suka sedih atau senang, misalnya pakai gambar atau gimana. Usia 1-3 tahun itu bisa, 3-5 tahun itu bisa. Jadi mulai diajarkan untuk oke, kalau aku kenapa-napa aku sudah punya orang yang aku trust, aku percaya ketika aku harus ngobrol atau berkomunikasi, yaitu orang tuaku gitu. Oke, nih semoga buat Bunda Hilda atau Mama Hilda ya jawabannya bisa menjawab gitu. Dan kali ini Kak, dari Mama Lail ini, Minca, ada aku tuh cenderung tertutup banget sama temennya, tapi dia tuh pinter banget loh di bidang seni. Dia tuh kayak bikin lega gitu atau ngungkapin perasaan itu lewat gambar atau puisi. Pas diajak ngomong tuh diem banget gitu. Nah bingung ngadepinnya gimana. Oke, jadi Bunda Laili, kalau di kita tipsnya adalah cari sesuatu yang membuat dia tertarik. Misalnya dia tertarik dengan seni atau menggambar dan puisi. Jadi kita ngobrolnya adalah seputar itu dulu. Kita coba, kamu sukanya puisi yang seperti apa? Kenapa suka itu? Jadi jangan jawaban yang mati, tapi jawaban yang dia bisa menjelaskan. Misal, kamu kenapa gambar ini? Kamu kenapa pilih warna ini? Itu harus ditanyakan berulang-ulang. Misal, hari ini sudah gambar, besoknya tanya puisi. Nah, itu juga akan melatih si anak nanti untuk aku sudah bisa menjawab, aku harus bercerita seperti ini, aku harus menjawab ketika diberikan pertanyaan seperti ini. Jadi anak cenderung tidak diem aja atau cuma biasanya jawaban mati. Kenapa kamu, nggak kenapa, kalau warna hijau sama hitam kamu suka mana? Hijau, sudah mati. Nah itu biasanya kan idenya juga akan
stuck di situ gitu. Oke, aku cuma ditanyain itu aja. Aku nggak perlu kenapa aku suka warna hijau gitu. Oke, jadi buat Kak Laili nih ya, adalah yang bisa dicoba ini komunikasinya itu dua arah dan dicoba untuk mengembangkan pertanyaannya biar adanya nih lebih tahu aktif lagi gitu, lebih menjelaskan tentang kenapa kok dia itu lebih menyalurkan emosinya tuh lewat puisi atau lewat gambar gitu. Dan semoga jawaban ini membantu ya buat Kak Laili. Kali ini nih dari Gali nih, kudu gimana sih ngomongnya sama anak remaja yang hobinya ngebantah dan gak mau kalah? Gimana nih? Wah, ini ya anak-anak remaja bukan zaman sekarang sih, mungkin anak-anak remaja yang sudah fasenya bisa mengambil keputusan gitu. Kalau di kita atau biasanya case-case kayak siswa kita itu bukan ngebantah tapi misal nggak mau kalah atau dia lebih banyak beropini, kita lebih ngasih contoh konkretnya aja. Misal kamu, aku nggak mau miss yang seperti ini gitu, atau aku nggak mau kalau misalnya aku harus membuat karya ini gitu karena nggak sesuai sama ini gitu. Nah, kita sebagai pendamping harus menjelaskan kalau kamu membuat karya ini jadi dengan real, contoh yang real. Jadi dia agar bisa mikir ya, maksudnya bisa mengelola pikirannya juga. Oh bener ya kata Miss, ketika aku mau mencoba hal ini ternyata aku juga menambah sesuatu, misal menambah komunikasiku juga, menambah kepercayaan diriku juga gitu. Jadi bukannya kita debat tapi lebih ke kamu nggak mau kalahnya kenapa, dengerin dulu aja. Jadi sebagai pendamping kita dengerin dulu, kita sudah dengar, kita kasih misal pemahaman dia kurang tepat. Jadi kalau di kita tidak pernah menyalahkan ya Kak, tapi kurang tepat, jadi lebih ke kita arahkan. Kalau kamu seperti ini, dampaknya akan begini, begitu. Oke, berarti ini buat Kak Galih ya, kalau misalnya nih emang di anak remaja itu, daripada kita lebih banyak ngomongnya, lebih baik tuh omongan dan aksinya gitu. Karena kan mungkin mereka itu, kalau kurang dilihatkan aksinya tuh mereka akan ngerasa bahwa argumennya ini benar gitu. Karena kayak contohnya nih adeknya Diva, yang bungsu itu emang orangnya tuh agak keras gitu Kak. Jadi kalau dikasih tahu gitu ya, misalnya suka ke mall gitu, tangannya kan nggak boleh ditaruh di pinggirannya pegangannya itu kan. Nah, itu tuh dia tuh kalau misalnya cuma kita bilang nggak boleh gitu, nah dia tuh pasti bakal tanya terus kayak ngebantah kenapa nggak boleh gini. Akhirnya kita kasih contoh nggak boleh tuh karena dia kotor, terus habis tuh entar karena dia kenapa nanti bisa ketarik atau kayak gimana. Akhirnya dia tuh bisa ngerti gitu bahwa oh ternyata tuh emang nggak boleh dan opini aku ini ternyata salah gitu. Bener banget. Apalagi kalau remaja kan sudah mempunyai apa ya, kayak pikirannya udah oke, kalau ini ya ini gitu, udah bisa mengambil keputusan sendiri juga kan kalau remaja gitu. Bener banget. Jadi semoga Kak Gali jawaban ini membantu ya. Dan ini ada dari Kak Nur Syafa dan Kak Hanan nih bilang gimana ya ngajarin anak komunikasi tapi gak berkesan ngajarin gitu. Terus juga kayak buat orang tua nih, kayak gimana sih kita tuh bisa ikut terlibat dalam mendukung anak dalam mild communication. Ada tips dan triknya nggak? Karena ini kayak satu kesatuan nih pertanyaannya nih. Oke, aku jawab yang pertama dulu, yang dari Kak Nur Syafa. Iya betul. Ngajarin anak biar nggak terkesan ngajarin. Kalau tips dari Via sih lebih ke cerita aja sih. Jadi bantu anak untuk menceritakan kegiatannya sehari-hari atau bertanya aja, tapi jangan kayak kamu kalau jawab, mama jawab seperti ini, kamu harusnya jawab seperti ini ya. Nah, itu lebih ke kayak, ayo adik cerita aja kamu hari ini ngapain. Jadi biar anak itu juga yang tadi ya Kak Diva aku bilang, anak punya trust. Jadi anak itu ada yang dipercayai di rumah, kayak misal orang tua. Karena anak-anak sekarang kadang mikirnya kalau orang tua terlalu ngajarin atau membimbingnya terlalu kelihatan oh kamu harusnya gini gitu. Nah dia takutnya akan mencari trustnya ke orang lain gitu. Kalau sebisa mungkin sih trustnya ke orang rumah aja, ke orang tua aja. Bagaimana anak bisa berkomunikasi dengan kita tuh dengan baik gitu. Jadi lebih diajak untuk
sharing, cerita, diskusi, tanya pendapat dia gitu. Kalau salah boleh dijelaskan salahnya di mana, yang kurang tepat apa, terus solusinya akan seperti apa. Gitu. Oke, itu semoga buat Kak Nur Syafa membantu ya. Dan buat yang Kak Hanan tadi nih Kak, kayak gimana sih cara nih buat orang tua biar bisa tuh ikut terlibat dalam mendukung anak dalam belajar mild communication? Ada tips atau trik khusus nggak? Oke. Yang jelas tips and tricksnya itu memberikan contoh langsung atau kita bersama-sama bersama anaknya itu, misal nih kita lagi beli sesuatu ya, kita membersamai anak-anak, misal kamu mau coba nggak, mau tanya pesanannya apa, jadi kita libatkan anak dan orang tua juga terlibat, jadi anak tahu contohnya, oke, ketika aku berbicara dengan orang asing aku harus santun dan harus menggunakan bahasa yang baik karena mamaku menggunakan bahasa yang baik ketika berkomunikasi dengan orang lain gitu. Dan anak-anak sekarang itu paling sering diberikan support dan pujian. Iya benar banget, kayak gitu. reward tuh suka banget gitu ya. Kayak semuanya tuh harus dikasih reward gitu. Betul, jadi itu yang bisa memperkuat perilaku positif anak. Jadi kalau secara komunikasi dia bisa, oke, aku seperti ini, aku disupport mamaku memberikan apresiasi atas hal-hal kecil yang aku lakukan, meskipun hal kecil itu ya sekedar misal aku menolong orang seperti itu. Dan biasanya kita kayak misal dia harus present gitu ya, kita harus ngasih waktu dia untuk berlatih, tapi kadang anak-anak itu tidak percaya ketika harus berlatih di depan orang tuanya. Bener kan, kayak jangan di depan mama, malu. Iya malu, nah, tuh sering banget tuh. Takut lah, malu lah. Iya bener banget, kayak takut banget diliatin gitu kan. Bahkan sampai sekarang gede nih aja ya, misalnya lagi ngapa-ngapain diliatin sama orang tua tuh kayak, waduh, apa nih gitu. Terutama sama bunda ya, kayak waduh apa ini, kok diliatin terus gitu. Iya betul banget. Jadi kita harus bikin lingkungan di rumah itu mendukung. Jadi komunikasinya harus terbuka. Jadi anak mau berlatih, mau ngobrol, mau apa, yang penting mereka nyaman di depan kita gitu. Jadi kita bisa menilai, dan ketika anak berlatih di depan kita tidak menghakimi, meskipun misal salah benarnya itu tidak dihakimi, tapi lebih ke diberikan penjelasan yang bisa diterima sama anak dengan mudah gitu. Oke nih, semoga ya buat Kak Hanan ini jawabannya bisa membantu. Dan nih Kak, karena kita udah ada di penghujung segmen, boleh dong Kak kayak diresum lagi tentang mild communication seperti apa, tips dan triknya itu juga kayak gimana? Oke, sebaya muda, bunda-bunda, mama-mama, ayah semuanya. Jadi mild communication itu adalah komunikasi yang bisa digunakan bersama dengan anak-anak, bukan hanya anak-anak di usia balita atau anak-anak di usia masih belia, tapi sudah anak-anak remaja juga bisa digunakan mild communication. Tapi tetap harus kita kasih contoh konkretnya, kita berkomunikasi dengan baiknya seperti apa, karena anak-anak sekarang melihat apa yang kita lakukan atau apa yang mama dan papa lakukan ketika kamu harusnya gini ya, mamaku begini contohnya, mamaku baik sama orang, jadi anak akan cenderung mengikuti apa yang mereka lihat gitu. Jadi belajar untuk meningkatkan keterampilan dan komunikasi dan anak, dan membangun hubungan yang positif buat anak dan orang tua gitu. Oke nih, jadi buat mama-mama muda ya, semangat nih buat menerapkan mild communication, ataupun juga mama-mama yang sudah tidak lagi jadi mama muda gitu ya, jadi mamanya anak remaja gitu ya, anak dewasa yang anak-anak sudah mulai punya argumentasinya sendiri, udah mulai masuk SMP juga, tenang aja, tidak ada kata terlambat untuk menerapkan mild communication ini. So sebaya muda, waktunya Diva dan Kavia nih pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Ketemu lagi nih minggu depan ya di Cara Bicara dan Kalimaya Baskara di segmen Curcol alias Curhat Colongan. So Diva pamit undur diri dulu, dan Kak siapa? Kavia, bye-bye. Bye-bye.
ketemu minggu depan and stay tune terus.